sama seperti Anda pancing ikan, Anda dapat banyak ikan di sini gitu. Tapi setelah itu ikannya sudah habis, Anda mesti pindah lagi. That's why practice itu mesti dinamis. Practice itu mesti positif dan practice itu menuntut perubahan dari diri kita. Hai 10,000 Warriors. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, jumpa lagi bersama saya dan The Master of Motivation, Yes. Pak Darmadi Damawaksa. Thank you Pak David. Thank you Pak Darmadi sudah hadir bersama kita. Dan teman-teman sekalian, kita sudah masuk ke sales mantra yang ke-43 nih ya. Pak Darmadi, apa topik kita pagi hari ini, Pak? Kita kan sudah banyak cover mengenai kegiatan-kegiatan selling ya. Yes. Pak David ya. Betul sekali. Seperti prospecting ya, presentation ya, handling objection dan cukup banyak yang lain juga gitu Betul ya. sekali. Namun sekarang yang saya lebih mau fokus adalah dari semua aktivitas ini kan ada sebuah habit yang mesti dibangun. Oke, Ya, kebiasaan. kebiasaan yang mesti dibangun, sebuah practice yang mesti dibangun. Ya. Waktu dulu tuh saya sering dengar tuh kata-kata mutiara yang mengatakan practice makes perfect. Ya, betul Jadi sekali. ya tentu juga ya orang terus berusaha mempertajam, memperlancar, akhirnya membuat sesuatu yang bagus. Ambil contoh seorang pemahat patung, umpama begitu ya. Awalnya mungkin dia pahatnya kurang bagus, tapi dia practice, tangannya tambah halus, tambah sensitif, patungnya tambah bagus. Yap. Ya. Namun belakangan ini saya mulai ragu apakah kata-kata practice makes perfect ini valid untuk semua keadaan, Pak. Oke. Ya, karena kadang-kadang malah saya berani bilang bahwa practice doesn't make perfect gitu. So, Nah, yang menjadi paling nyata adalah practice makes permanent. Artinya apa yang Anda practice itu akan menjadi permanen gitu. Seperti tadi tukang patung tadi ya, dia practice sesuatu yang sama berulang-ulang kali, akhirnya dia mendapatkan hasil yang lebih baik. Setuju dong? Setuju Ambil sekali. contoh Pak David ada soal matematik gitu ya. Nah, awalnya Pak David kurang begitu ngerti. Ya. Coba terus. Ya. Jenis soalnya mirip-mirip terus, Oke. lama-lama kan tambah perfect. Ya. Itu benar, Pak. Betul sekali. Tapi kalau bilang practice itu makes everything perfect, itu ada kelemahan-kelemahannya gitu, Pak. bagaimana? Nah, kelemahannya adalah pertanyaannya adalah apa yang Anda practice gitu. Ya. Oke. Kalau apa yang Anda practice adalah sesuatu yang salah, ya dia akan menjadi perfect salah gitu. Oh, Ya kan? bahaya Ambil sekali contoh ya. nih, Pak. Iya. Di zaman-zaman dulu agent properti itu selalu merasa bahwa properti mereka itu cukup direspon kalau mereka melakukan iklan baris di Ya. salah satu surat kabar terkenal begitu ya. Ya. Karena begitu dia masukin iklan baris, respon cukup banyak dan ada yang nyangkut gitu, Pak. Ya. Namun keadaan kan berubah. Bapak lihat kan sekarang media-media kan Ya. sudah banyak nih. Betul Nah, sekali. tapi mindsetnya dia tetap sama. Dia bilang, waduh saya sekarang ini masih kurang transaksi nih. Transaksi saya drop. Jadi idenya dia pikir gini, kalau begitu saya mesti iklan baris lebih banyak lagi. Oh, hajar terus. nih. Hajar terus. Oke. Nah, apakah akan mendapatkan hasil yang lebih baik? Tidak. Tetapi akankah perfect? Perfect salah, Pak. Oke. Ya, perfect tidak dapat klien, Pak. Jadi saya takutnya orang yang suka bilang practice makes perfect itu, ya akhirnya kejebak. Nah, yang kedua poinnya juga saya mengatakan bahwa kadang-kadang orang tuh selalu pengen menjadi perfect. Ya. Nggak ada salahnya orang menjadi perfect. Ya, kalau Anda seorang pesenam mungkin Anda pengen dapat angka 10, Anda perfection itu penting, Pak. Setuju. Tapi Anda di dunia sales yang selalu berubah, Pak. Ya, jangan-jangan ketika Anda mengejar apa yang namanya perfect, perfect itu udah berubah, Pak. Ambil contoh nih, Pak. Sebelum COVID tuh kan, Ya. di shopping mall itu toko-toko outlet itu kan mereka menjual produk mereka untuk mendapatkan omset begitu kan. Tapi setelah COVID Anda lihat sekarang ya, pengunjung ke mall walaupun dibuka itu udah turun, Pak. Betul Ya. sekali, turun. Nah, Ya. kalau dia punya mindset tidak berubah, dia merasa, waduh kalau gitu saya mesti promosi terus, saya beli barang bagus di mall, ya akhirnya dia nggak mencapai perfect yang dia mau. Yes. Mungkin practice itu menuntut perubahan yang dinamis, Pak. Ambil contoh nih, setelah dia buka toko ternyata sepi, mungkin dia mulai pikir, sekarang tuh orang jualan online. Ya saya nggak bisa lagi jualan di mall dengan gaya begini. Saya juga mesti punya channel yang lain. Betul sekali. Karena kalau di mall turun omsetnya, ya online ini bisa bantu saya. Jadi kita mesti dinamis, Pak. Jadi kata practice ini yang tadi saya bilang berbahayanya adalah dua hal tadi ya. Practice itu membuat jangan sampai mengejar sebuah kesempurnaan di mana kesempurnaannya tuh sudah berubah. Ya kan? Dan tidak ada yang perfect menurut saya ya. Ya. Practice membuat kita menjadi sebuah permanen ya. Kita mendapat sesuatu hasil yang permanen gitu. Oleh sebab itu hati-hati ya. Ambil contoh paling bagus adalah
Anda mendevelop habit yang positif. Karena habit yang positif itu nggak salah. Ambil contoh, Anda pengen baca buku, ya. Nonton sekarang video-video di YouTube banyak sekali Seperti yang informasi kita lakukan nih, Pak. ya, yang positif-positif seperti begini, dan Anda berusaha menangkap sesuatu hal dan bukan hanya melihat, mendengar, membaca, tetapi bagaimana Anda aplikasikan diri Anda saat ini gitu. Praktis apa yang Anda mau buat permanen saat ini. Nah, praktis itulah yang penting. Satu contoh yang paling terakhir ini, beberapa saat nih ada sebuah developer besar launching besar sekali proyeknya dengan produk properti yang harganya terjangkau sekali, Pak, 200 juta, Pak. Ini ada tim sales yang barusan begitu semangat sama saya 2 minggu yang lalu melapor, Pak, kita ada pameran di satu mall, Pak. Waduh, luar biasa, Pak. 1 minggu pameran closing 25 unit, Pak. Itu nggak usah ngapa-ngapain, Pak. Kayak bebek hanyut aja. Wah, mereka senang, saya juga senang. Tapi tadi pagi, Pak, saya barusan nyamperin mereka. Mereka udah pameran seminggu terakhir. Saya bilang, udah jual berapa unit? Dia bilang, hanya 1, Pak. Kemudian dia ngomongnya begini, Pak. Saya bilang, emang kalian nggak kerja sungguh-sungguh? Waduh, Pak, kita sungguh-sungguh banget, Pak. Tapi kayaknya belum mendapatkan hasil. Saya bilang, lalu apa yang Anda akan lakukan? Kita akan coba lebih keras lagi, Pak. Pertanyaan saya adalah, mereka pameran di sebuah mall yang nggak besar. Dan mungkin setelah 2 minggu, itu memang orang-orang yang datang ke situ ya orangnya itu juga. Trafficnya sama. Jadi ini practice makes perfect ini bahaya nih. Jadi mereka coba lagi lebih banyak, akhirnya gagal. Saya suggest ke mereka, udah saatnya Anda pindah ke tempat yang lain. Sama seperti Anda pancing ikan, Anda dapat banyak ikan di sini gitu. Tapi setelah itu ikannya sudah habis, Anda mesti pindah lagi. That's why practice itu mesti dinamis. Practice itu mesti positif, dan practice itu menuntut perubahan dari diri kita. Luar biasa, teman-teman 10,000 Warriors. Saya yakin Anda sudah mendapatkan banyak sekali insight dari Pak Darmadi hari ini, dan practice makes permanent. Sampai ketemu lagi dalam sales mantra berikutnya. All the best untuk kita semua.